Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Husna dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 Unit 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas final saya, yaitu proposal penelitian kuantitatif yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Audiovisual terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di Min 3 Langsa, yang diampu oleh Ibu Jelita MPD dan disusun oleh saya sendiri, Eliza Husna. Baiklah, masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang masalah. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik lebih mengutamakan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran yang baik adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik atau lingkungan dengan peserta didik, baik secara individual ataupun kelompok, dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran atau hasil belajar yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, atau dari tidak mengerti menjadi mengerti. Metode pembelajaran adalah salah satu faktor eksternal dalam mempengaruhi tercapainya hasil belajar, karena pada metode mengajar, guru yang kurang baik akan mempengaruhi hasil belajar siswa yang tidak baik pula. Model pembelajaran audiovisual adalah perantara atau penyampaian pesan pembelajaran yang mengandung komponen visual dan suara. Karena menggunakan lebih dari satu indera dalam pemanfaatannya, maka media audiovisual dimasukkan ke dalam kelompok multimedia. Berdasarkan pengamatan di lapangan, diperoleh informasi bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap membosankan oleh siswa. Karena salah satu aspek materi pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah yang dianggap membosankan adalah menyimak cerita. Anggapan ini mengakibatkan beberapa siswa menjadi malas dalam belajar Bahasa Indonesia, sehingga beberapa siswa masih enggan untuk ikut berperan aktif pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagai upaya meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia, perlu dikembangkan suatu pembelajaran yang tepat, sehingga dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif, bertukar pendapat, bekerja sama dengan teman, berinteraksi dengan guru, menggunakan maupun mengingat kembali pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai apakah ada pengaruh model pembelajaran audiovisual terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di Min 3 Langsa. Hal tersebut didasarkan atas hasil belajar siswa di sekolah tersebut masih kurang. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya hasil belajar Bahasa Indonesia siswa mungkin berkaitan dengan motivasi siswa yang rendah. Terkait dengan ini, muncul pertanyaan, apakah semakin tinggi motivasi siswa dalam belajar Bahasa Indonesia, semakin tinggi pula hasil belajarnya? Yang kedua, salah satu faktor yang mungkin juga menjadi penyebab rendahnya hasil Bahasa Indonesia siswa adalah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang membosankan. Terkait dengan ini, muncul pertanyaan, apakah jika guru menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti model pembelajaran berbasis audiovisual, maka siswa akan lebih semangat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia? Selanjutnya ada C. Batasan masalah. Agar penelitian dapat lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada eksperimentasi model pembelajaran audiovisual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di Min 3 Langsa. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia antara siswa yang mengikuti model pembelajaran audiovisual dan model belajar Bahasa Indonesia seperti diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan motivasi siswa. Peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa. Jika ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang mempunyai motivasi tinggi, sedang, dan rendah, maka motivasi siswa juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
Yang pertama, apakah hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran audiovisual lebih baik daripada siswa yang mendapatkan model pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas? Yang kedua, apakah hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi sedang maupun rendah? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu untuk mendapatkan informasi atau gambaran tentang keefektifan pembelajaran manusia dengan modal pembelajaran audiovisual. Secara khusus, penelitian ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan model pembelajaran audiovisual lebih baik daripada siswa yang menggunakan model pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar bahasa Indonesia antara siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi sedang maupun rendah. Selanjutnya ada F, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun kegunaannya adalah yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran untuk menentukan langkah pembelajaran bahasa Indonesia sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Yang kedua, memberikan masukan kepada guru di madrasah tempat penelitian ini yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan proses belajar mengajar. Yang ketiga, memberikan sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang ada kaitannya dengan masalah upaya peningkatan proses pembelajaran. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat dari segi praktis, yaitu yang pertama, memberikan informasi atau gambaran bagi calon guru dan guru bahasa Indonesia dalam menentukan alternatif model pembelajaran bahasa Indonesia ke depannya. Yang kedua, memberikan masukan kepada guru bahasa Indonesia tentang berbagai kelebihan dan kekurangan dari menggunakan model pembelajaran audiovisual ini. Selanjutnya ada G, penjelasan istilah. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh. Pengaruh artinya daya yang ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Yang kedua, model pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual ini merujuk kepada media pembelajaran yang padanya mengandung komponen atau unsur berupa visual atau pemandangan, gambar atau dilihat, dan audio suara yang didengar. Jadi, media pembelajaran audiovisual adalah perantara atau penyampai pesan pembelajaran yang mengandung komponen visual dan suara. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar artinya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori dan hipotesis. Di sini ada tinjauan teoritisnya. Yang pertama, ada objek atau variabel yang diteliti. Media audiovisual menurut Marshall McLuhan, pengertian media adalah suatu ekstensi manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak mengadakan kontak langsung dengan dia. Media audiovisual berasal dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh media untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat. Pendapat atau gagasan yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Yang kedua, kesimpulan tentang kajian teori. Kesimpulan dari kajian teori di atas yaitu pengajaran melalui audiovisual adalah penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata simbol-simbol yang serupa. Jenis audiovisual media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian relevan ini bertujuan untuk membuktikan hasil penelitian terdahulu dan membuktikan hasil penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu Ali Mahsun
Ali Mahsun tahun 2010 dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Penerapan Media Audiovisual dalam Pembelajaran Bercerita di MI Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang. Pada program studi pendidikan dasar pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa media audiovisual VCD cerita lebih berpengaruh dibandingkan dengan media konvensional dalam pembelajaran bercerita. Yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan bercerita siswa laki-laki dan perempuan pada kelompok eksperimen dan kontrol. Yang ketiga, terdapat interaksi variabel jenis kelamin dengan media yang digunakan. Selanjutnya ada C. Hipotesis. Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan yaitu: yang pertama, terdapat pengaruh yang signifikan pada keterampilan menyimak cerita siswa kelas 3 di Min 3 Langsa. Yang kedua, terdapat perbedaan pengaruh media audiovisual dalam pembelajaran keterampilan menyimak cerita siswa kelas 3 di Min 3 Langsa dibandingkan menggunakan metode konvensional atau ceramah dalam meningkatkan keterampilan menyimak cerita siswa kelas 3 di Min 3 Langsa. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Di sini metode penelitiannya sesuai dengan proposalnya itu penelitian kuantitatif. Jadi di sini yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial atau dalam rangka pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional dengan tujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada salah satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Dari jenis masalah yang ingin dikaji, penelitian ini merupakan penelitian korelasi, di mana penelitian korelasi menurut Ari Kunto adalah penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian di Min 3 Langsa dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 3 semester genap tahun ajaran 2019-2020. Penelitian ini dilakukan secara bertahap. Adapun tahap pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan. Di sini tahap perencanaannya meliputi penyusunan dan pengajuan proposal, mengajukan izin penelitian, serta penyusunan instrumen dan perangkat penelitian. Tahap ini dilakukan pada bulan Juli 2020. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti akan melaksanakan penelitian pada bulan Agustus 2020. Yang terakhir, tahap penyelesaian. Pada tahap ini terdiri dari proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian yang dilaksanakan pada awal bulan September 2020. Selanjutnya ada yang kedua, populasi dan sampel. Populasinya adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya itu seluruh siswa-siswi kelas 3 di Min 3 Langsa yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dalam pengambilan sampel. Peneliti menggunakan teknik non-probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Cara pengambilannya menggunakan sampling jenuh, yakni teknik penentuan sampel. Bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 3 di Min 3 Langsa yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya ada variabel dan desain penelitian yang ketiga. Di sini variabelnya Suharisimikanto. Variabel adalah gejala yang bervariasi objek penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau independent variabel. Variabel bebas ini adalah media pembelajaran audiovisual.
Yang kedua, variabel terikatnya atau dependent variable dalam penelitian ini adalah keterampilan menyimak. Selanjutnya, ada desain penelitian. Desain penelitian yaitu one group pretest post-test design yang dibandingkan satu kelompok sampel dengan kelompok sampel lainnya berdasarkan variabel atau ukuran-ukuran tertentu. Desain ini melibatkan kelompok subjek yang diberi perlakuan dengan media audiovisual dengan teknik pembelajaran langsung. Di pembelajaran ini akan diberikan penilaian menyimak cerita dan dari data kedua kelompok lakukan uji perbandingan untuk menentukan ada tidaknya perbedaan antara media audiovisual dengan teknik pembelajaran langsung. Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pelatihan pelaksanaan penelitian, yang kedua bahan pembelajaran, dan yang ketiga subjek penelitian. Selanjutnya yang keempat ada teknik pengumpulan data dan instrumen. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian ini karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metode angket. Yang kedua ada metode observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Yang keempat ada metode tes. Selanjutnya yang kelima ada prosedur penelitian. Yang pertama ada tahap konseptual atau merumuskan dan mengidentifikasi masalah, meninjau kepustakaan yang relevan, mendefinisikan kerangka teoritis, merumuskan hipotesis. Yang kedua fase perancangan dan perencanaan atau memilih rancangan penelitian, mengidentifikasi populasi yang teliti, mengkhususkan metode untuk mengukur variabel penelitian, merancang rencana sampling, mengakhiri dan meninjau rencana penelitian, melaksanakan penelitian dan melakukan revisi. Yang ketiga, membuat instrumen dan pengumpulan data penelitian. Yang keempat, fase empirik atau pengumpulan data, persiapan data untuk dianalisis, mengumpulkan data penelitian yang telah dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, ada yang terakhir 6 teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang teliti, melakukan perhitungan untuk menjawab masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji data penelitian. Sebagaimana dimaklumi bahwa data merupakan kedudukan yang sangat penting bagi suatu penelitian karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat untuk membuktikan hipotesis. Oleh karena itu, benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting, yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya yang terakhir penghitungan statistik. Untuk mengetahui penggunaan media audiovisual dan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Dimin 3 Langsa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu interval sama dengan rank per JK. Rank sama dengan skor terbesar kurang skor terkecil. Total nilai butir dimasukkan ke interval kelas sehingga didapatkan frekuensi setiap kategori. Dari frekuensi tersebut kemudian dipresentasekan dengan menggunakan rumus presentase sebagai berikut, yaitu P sama dengan F kali 100% per N. Keterangan P sama dengan presentase, F frekuensi yang diperoleh, N jumlah frekuensi. Baiklah, cukup sekian mungkin presentasi tugas final saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.